Bab 019. Nayaka menatap suaminya dengan mata bengkak, suaranya lirih penuh luka. Mas, kalau dia benar-benar dibawa orang, siapa yang tega melakukan ini pada anak sekecil Kuina? Arslan menoleh, menatap istrinya lama. La tak menjawab. Tapi di balik matanya yang gelap, tersimpan firasat kalau ini bukan sekadar penculikan acak. Ada dendam. Ada rencana besar yang sedang dimainkan seseorang. Dan sementara mereka terus mencari, waktu terus berjalan. Detik demi detik terasa seperti pisau yang mengiris perlahan, meninggalkan ketakutan bahwa setiap menit yang berlalu bisa saja menjauhkan Kuina dari mereka. Tangis bayi kembar tiba-tiba pecah bersamaan. Nairo menjerit keras, wajahnya memerah. Sementara Naya merengek tak henti meski Nayaka sudah mencoba mengayun-ayunkan stroller dengan tangan genetar. Seolah ada ikatan batin, keduanya merasakan sesuatu yang tidak biasa, kepergian sang kakak yang selama ini selalu ada di sisi mereka. Ya Allah, kenapa mereka ikut rewel? Suara Nayaka parau, mencoba menenangkan kedua bayinya dengan pelukan, tapi tangis itu justru makin keras, saling bersahutan hingga menusuk telinga semua orang di ruang tunggu. Nayaka mengguncang kepalanya, air matanya tak terbendung lagi. Mereka tahu, Mas, mereka tahu Kuina nggak ada, isaknya pecah. 65. Arslan berdiri kaku, tubuhnya menegang melihat ketiga anaknya seperti tercerabut dari genggaman. Tangannya bergerak pelan, meraih Nairo dari stroller dan mendekapnya di dada bidangnya. Tenang, nak. Papa di sini, suaranya serak, tapi bukan hanya menenangkan bayinya, melainkan juga dirinya sendiri. Namun Nairo tetap meronta, tangannya mengepal kuat seolah menolak dipisahkan dari sosok yang hilang. Naya juga tak kalah keras menangis dalam gendongan Nayaka, matanya yang bulat penuh air seakan mencari-cari keberadaan Kuina. Arslan menunduk, menempelkan keningnya pada kepala putranya. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Aku janji. Papa akan bawa pulang kakakmu. Demi Allah, kalian gak akan kehilangan dia. Suasana ruangan makin hening kecuali tangis bayi kembar. Semua orang yang hadir hanya bisa terdiam, merasakan ketegangan yang menyelimuti keluarga itu. Nayaka menatap kedua bayinya yang masih menjerit, lalu meremas erat lengan Arslan. Mas, aku takut. Mereka seolah ikut merasakan kalau kakaknya sedang dalam bahaya. Arslan mengangguk pelan, rahangnya mengeras. Mereka benar, Nay. Ada ikatan yang gak bisa kita jelaskan. Karena itu, kita nggak boleh berhenti. Kita harus temukan Kuina, sebelum semuanya terlambat. Di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya lampu redup, sosok berjaket hitam itu duduk di kursi kayu tua. Asap rokok mengepul di udara, menebarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Di tangannya, boneka kelinci kecil milik Kuina dimainkan dengan jari diputar, dipelinti, lalu dilempar seenaknya ke meja berdebu. Tawa lirihnya pecah, makin lama makin keras. Hahaha. Hahaha. Nikmatin ketakutan kalian berdua, Arslan, Nayaka, suaranya berat, serak, namun jelas penuh kepuasan. La mencondongkan tubuhnya,
menatap sesuatu di sudut ruangan. Lihatlah betapa paniknya kalian sekarang. Rumah sakit, polisi, bodyguard, semuanya dikerahkan, tapi tetap saja, aku yang menguasai bidak utama permainan ini. Sosok itu lalu berdiri perlahan. Sepatu boot hitamnya berderap pelan di lantai beton. Tangannya menyusuri dinding seolah mengingat sesuatu. Tatapannya gelap, penuh dendam. Aku menunggu lama sekali momen ini, melihat kalian tersiksa, melihat kalian menangis itulah balas dendam yang sesungguhnya. Rasa sakit yang kalian kira sudah terlupakan sekarang aku kembalikan 10 kali lipat. La berhenti, menatap ke arah kursi kecil di dekat jendela sempit yang ditutup tirai lusuh. Dari sana terdengar suara lirih, rengekan samar. 66. Bayangan tubuh mungil tampak bergerak, terikat kain tipis, matanya berkilat di bawah remang cahaya. Senyum miring muncul di bibir sosok misterius itu. Tenang saja, Kuina kecil, kamu hanyalah pion. Tapi pion terpenting. Karena melalui kamu, aku akan hancurkan benteng megah yang mereka banggakan. La mendekat, menunduk, lalu berbisik pelan namun menusuk. Mulai malam ini, Arslan dan Nayaka akan tahu rasanya. Kehilangan segalanya. Tawa dingin kembali pecah, bergema memenuhi ruangan gelap, menyatu dengan suara rengekan kecil yang membuat suasana makin mencekam. 67. Hingga tengah malam, pencarian tetap nihil. Rumah besar itu berubah jadi lautan air mata. Lampu-lampu menyala terang, orang-orang mondar-mandir, tapi tak ada kabar sedikit pun tentang Kuina. Nayaka duduk di lantai ruang tamu, wajahnya pucat, mata bengkak, rambut berantakan. La meremas boneka kecil milik putrinya, tubuhnya bergetar. Mas, Kuina pasti takut sekarang. Aku nggak sarenggup bayangin dia sendirian, lirihnya dengan suara serak. Arslan berdiri di depan jendela, kedua tangannya terkepal. Wajahnya dingin, tapi matanya menyimpan badai. Kita sudah sebar orang ke semua titik. Polisi juga masih bergerak. Aku nggak akan diam sampai Kuina kembali, ujarnya datar namun penuh tekanan. Nayaka menoleh cepat, tangisnya pecah lagi. Kenapa bisa secepat ini, Mas? Aku nggak ngerti. Kita nggak punya musuh, kan? Siapa yang tega ambil anak sekecil itu, katanya sambil menunduk. Arslan menatap istrinya, kali ini sorotnya melembut meski tetap tegas. La berjongkok, menangkup wajah Nayaka dengan kedua telapak tangannya. Dengar aku baik-baik. Kamu jangan jatuh dulu. Aku butuh kamu kuat. Kalau kamu runtuh, siapa yang jagain Nairo sama Naya, ucapnya menahan emosi. Nayaka terisak, menarik napas berat. Mas pikir aku nggak mau kuat? Aku cuma kehilangan setengah jiwaku sekarang, imbuhnya lirih, menatap mata suaminya. Suasana hening beberapa detik. Hanya terdengar suara bayi kembar yang terus rewel dari kamar atas, seolah ikut merasakan kehilangan kakaknya.
Tangisan mereka pecah bersahut-sahutan, menusuk telinga semua orang di rumah. Arslan mendongak sebentar, napasnya memburu. Kamu dengar? Mereka pun gelisah. Mereka tahu kalau kakak mereka Kuina hilang, katanya pelan, rahangnya menegang. Nayaka memeluk suaminya erat, tubuhnya gemetar. Aku nggak bisa tidur sebelum Kuina pulang. Aku rela tukar nyawa aku asalkan dia balik, serunya di antara tangisan. Arslan menarik napas panjang, lalu berdiri lagi. Wajahnya kembali datar, seperti sedang menyembunyikan lautan emosi. Jangan pernah ucapin kata-kata itu lagi. Aku janji, Nay. Aku yang akan bawa Kuina pulang, hidup-hidup, ucapnya penuh tekad. Narasi berjalan, bayangan misterius di luar rumah masih mengamati dari jauh. Sosok itu tersenyum samar, matanya 68. Berkilat puas melihat keluarga Mahardika semakin hancur oleh ketakutan. Hingga lewat tengah malam, suasana rumah Mahardika masih dipenuhi tangis. Semua orang lelah, tapi tidak ada yang mau berhenti mencari. Ibu Arslan duduk di samping Nayaka, jemarinya membelai rambut menantunya yang terus terisak. Sayang, sabar ya. Anak kecil itu kuat, lebih kuat dari yang kita kira. Jangan sampai kamu sakit. Ingat, kamu juga punya Nairo dan Naya, ujarnya lembut. Ayah Arslan yang sedari tadi diam, akhirnya ikut bicara. Suaranya berat, penuh wibawa. Kamu harus percaya sama Arslan. Dia anakku, dia nggak akan tinggal diam. Yang terpenting sekarang jangan goyah. Kalau kamu rapuh, semua ikut runtuh, katanya menegaskan. Nayaka menunduk, mengusap air matanya. Aku berusaha kuat, Pak, Bu, tapi hati aku hancur. Aku takut banget, ucapnya parau. Odelia, sahabatnya, ikut duduk memeluk pundaknya. Kamu nggak sendiri, Nay. Aku sama Kiara di sini. Kita jagain kamu. Kita semua bakal nyari Kuina bareng-bareng, imbuhnya dengan mata berkaca. Kiara mengangguk, menepuk tangan Nayaka. Kalau kamu jatuh, Kuina nggak punya alasan buat balik. Dia butuh mamanya yang tabah. Ingat itu, ya, katanya setengah menahan tangis. Nayaka hanya bisa mengangguk pelan. Tangannya meremas boneka kecil Kuina makin erat, seolah dari benda itu ia mencari kekuatan. Tiba-tiba ponsel rumah berdering kencang. Semua orang sontak menoleh. Jantung seakan berhenti berdetak. Arslan bergerak cepat mengangkatnya. Suaranya tetap datar meski jelas ada nada waspada. Halo. Dari seberang, suara Elvina terdengar panik. Mas Arslan, Kuina mana? Aku tadi mau video call, tapi nggak ada jawaban. Kuina kan biasanya selalu sama Nayaka. Jangan bilang ada apa-apa, katanya cemas. Arslan terdiam sesaat, rahangnya mengeras. Semua orang di ruang tamu menatapnya, menunggu jawabannya. Nayaka buru-buru berdiri, wajahnya pucat pasi. Itu Elvina. Mas, bilang apa? Aku nggak sanggup bohong. Ucapnya gemetar. Odelia menggenggam tangan Nayaka, berbisik lirih. Nay, tenang dulu. Jangan sampai Elvina tahu dengan cara yang salah.
69. Elvina di seberang telepon terus mendesak. Mas, kenapa diar? Tolong jangan bikin aku takut. Ada apa sama Kuina? Serunya semakin panik. Semua orang saling pandang. Hening menekan dada mereka. Arslan menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu bersuara pelan tapi tegas. Elvina, ada hal yang harus kamu tahu. Kuina hilang. Kalimat itu meluncur seperti petir di malam gelap. Nayaka langsung menangis histeris, Odelia dan Kiara memeluknya erat. Sementara dari ponsel, suara Elvina pecah, tangisnya menjerit, membuat suasana rumah makin kacau. Suasana ruang tamu yang sudah kacau makin bertambah tegang. Dari seberang telepon, tangisan Elvina berubah jadi erangan tertahan. Mas, perut aku sakit banget, aduh, kayaknya aku kontraksi, keluh Elvina terengah, suaranya bergetar menahan rasa sakitnya. Nayaka langsung menutup mulutnya dengan tangan, air matanya makin deras. Ya Allah, El. Jangan sekarang, katanya parau, tubuhnya gernetar. Arslan berdiri terpaku, wajahnya berubah pucat. Elvina, tenang. Kamu sama siapa di sana? Tanyanya cepat, suaranya tegas. Dari telepon terdengar suara Raihan yang buru-buru menyahut. Aku ada di sini. Aku sama Elvina. Tadi dia tiba-tiba mulas hebat. Aku sudah memanggil ambulans. Tolong doain dari sana, ya, katanya Raihan terburu-buru. Arslan menutup matanya sejenak, kepalanya tertunduk. Seolah beban yang sudah berat kini ditambah lagi. Raihan, jangan panik. Dengar aku. Bawa Elvina ke rumah sakit terdekat. Pastikan dia dapat pertolongan segera. Jangan biarkan dia sendirian, ujarnya datar tapi tegas. Raihan menjawab cepat, Lia, aku pastiin dia aman. Aku hubungi lagi kalau sudah sampai rumah sakit. Telepon pun terputus, meninggalkan hening yang mencekik. Nayaka langsung menunduk, wajahnya tenggelam di bahu Odelia. Mas, Kuina hilang sekarang, Elvina kontraksi, kenapa semua datang barengan gini, ucapnya dengan suara patah, tangisnya tak terbendung. Kiara mengelus punggung Nayaka, ikut terisak. Kamu harus kuat, Nay. Kita nggak boleh kalah sama keadaan. Semua lagi diuji, katanya dengan suara bergetar. Arslan berdiri kaku di tengah ruangan. Sorot matanya dingin, tapi tangannya yang mengepal sampai bergetar menunjukkan badai di dalam dirinya. Aku nggak peduli berapa besar ujiannya. Satu-satu akan aku hadapi. Kuina harus kembali. Elvina juga harus. 70. Selamat. Aku nggak akan biarin keluargaku hancur, ucapnya dengan nada penuh tekad. Pak Erdem berdiri mondar-mandir di ruang tengah, wajahnya tegang, keringat dingin membasahi pelipis. Sementara Bu Selma terduduk lemas di sofa, memegang dada dengan napas tersengal. 3 kisah yang bakal bikin hatimu campur aduk. 1. Dipaksa menjadi orang ketiga, saat cinta datang tanpa diundang. 2. Terjerat pesona ustadz tampan, godaan iman dan perasaan.
3 obsesi Om Duda, cinta atau hanya nafsu berbalut kuasa? Sanggupkah kamu kuat baca sampai akhir? Yuk mampir sekarang, dijamin bikin baper. Ya Allah, Elvina mau lahiran di Dubai, padahal Kuina cucu kita satu-satunya di sini masih hilang. Apalagi yang mau kau uji dari keluarga ini, ucap Bu Selma dengan suara bergetar, matanya sembab. Pak Erdem berhenti melangkah, menatap istrinya yang hampir roboh. Selma, kamu jangan jatuh dulu. Kita harus tetap sadar. Arslan dan Nayaka lagi rapuh, kalau kita ikut hancur, siapa yang menopang mereka katanya, meski suaranya sendiri terdengar goyah. Bu Selma menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar. Aku nggak kuat mas, anak kita satu lahiran jauh di negeri Orareng, cucu kita yang lain hilang entah di mana. Aku ini neneknya, aku nggak bisa apa-apa. Rasanya dadaku sesak banget, ujarnya terseduh. Nayaka yang duduk di lantai menatap mereka dengan mata basah. La merangkak pelan, menggenggam tangan mertuanya. Bunda, ayah, maaf kalau semua ini bikin kalian susah hati. Tapi aku janji, aku bakal jagain bayi kembar. Aku nggak akan biarin mereka kenapa-kenapa, ucapnya tulus meski air mata terus mengalir. Arslan yang berdiri di sisi jendela, akhirnya mendekat. Suaranya dingin tapi jelas mengandung tekad kuat. Ayah, Bunda, aku minta satu hal. Percaya sama aku. Kuina akan kembali. Elvina juga akan selamat. Aku mungkin gak banyak bicara, tapi aku gak akan kalah sama keadaan ini, ujarnya mantap. 2. Pak Erdem menghela napas berat, lalu menepuk bahu putranya. Kamu memang keras kepala, Han. Tapi kali ini keras kepala itu yang kita butuhkan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah, imbuhnya, matanya berkaca. Suasana rumah kembali hening, hanya terdengar tangisan bayi kembar di kamar atas yang terus berisik, seakan ikut menjeritkan kehilangan kakak mereka. Semua orang saling pandang, masing-masing larut dalam doa dan rasa takut. Bel rumah berbunyi keras, membuat semua orang terlonjak kaget. Malam itu sudah lewat pukul 2, tak seorang pun menyangka ada tamu. 71. Nayaka yang duduk di lantai langsung meremas lengan Odelia. Siapa itu jam segini, Del? Jangan-jangan, ujarnya dengan suara gemetar. Arslan memberi kode dengan tangannya agar semua diam. Wajahnya menegang, langkah kakinya berat menuju pintu utama. Pak Erdem dan beberapa staf rumah ikut berdiri waspada, takut ada hal buruk. Bel kembali berbunyi, kali ini lebih panjang, menusuk telinga. Orang yang tega datang jam segini pasti bukan orang biasa, gumam Kiara lirih, matanya melebar. Arslan membuka kunci dengan gerakan hati-hati. La menarik napas panjang sebelum memutar gagang pintu. Saat pintu perlahan terbuka, cahaya lampu teras menyorot sosok di baliknya. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Nayaka menutup mulutnya, matanya membesar, tubuhnya hampir ambruk. Ya Allah! Itu! Ucapnya lirih, tak sanggup melanjutkan.
Di balik pintu ada seseorang yang sama sekali tidak mereka duga muncul begitu saja, membuat seluruh rumah Mahardika seolah berhenti bernafas. 72. Saat pintu terbuka lebar, semua mata langsung terbelalak. Di teras, tepat di depan pintu utama, berdiri sebuah stroller mungil. Di dalamnya, terbaring lelap baby Kuina. Pipi gembulnya tenang, napasnya teratur, seolah sejak tadi tak terjadi apa-apa. Kuina. Suara Nayaka tercekat, tubuhnya langsung lunglai sebelum akhirnya berlari menghampiri. La meraih putri kecilnya dengan gemetar, mencium wajah mungil itu sambil menangis sesenggukan. Ya Allah, anak mama. Kamu balik, nak, ujarnya terbata. Arslan berdiri terpaku. Rahangnya mengeras, tapi matanya berkaca-kaca. Kepalanya tertunduk sambil menyentuh kepala putrinya dengan perlahan. Ini sangat mustahil, baby Kuina bisa balik sendiri. Tidak masuk akal, katanya dengan nada berat, hampir tak percaya. Odelia menutup mulutnya sambil menangis pelan. Astaga! Kayak mimpi. Tadi kita cari kemana-mana, di setiap tempat kosong, nggak ada jejak apapun tapi sekarang baby Kuina muncul dengan sendirinya, imbuhnya dengan suara bergetar. Pak Erdem langsung maju, suaranya parau tapi penuh syukur. Alhamdulillah, cucuku kembali. Tapi, ngomong-ngomong siapa yang ninggalkan cucuku seorang diri di sini? Katanya penuh tanda tanya. Semua orang saling pandang. Tak ada seorang pun yang melihat siapa yang meninggalkan stroller itu. Hanya terdengar suara angin malam menyapu halaman, sunyi, seolah seluruh kejadian barusan hanyalah bayangan. Kalau ada orang baik yang menolong kita menemukan cucu pertama kita, kenapa orang itu tak muncul di hadapan kita semua? Mama pasti akan berikan imbalan gede kalau orang itu yang telah membantu kita menemukan baby Kuina, ucap Nyonya Selma. Suasana kian hening. Hanya tangis lirih baby Kuina yang terdengar di dalam stroller, membuat hati semua orang serasa diremas. Arslan meraih gagang stroller itu dengan tangan bergetar. Siapapun kau yang sudah mengembalikan putriku, tunjukkan dirimu, bisiknya, matanya menyapu sekeliling halaman yang temaram. Namun tak ada jawaban. Hanya bayangan pohon bergoyang di terpa angin. Odelia menatap Arslan dengan cemas. Mas, apa mungkin ada seseorang yang sengaja main-main dengan kita? Kok rasanya aneh banget, kayak ada yang mengawasi kita dari jauh. Pak Erdem menoleh cepat, menatap ke arah pagar besar rumah itu. Tidak mungkin orang asing bisa masuk semudah ini. Pasti ada yang mengenal rumah ini dengan baik. Ucapan itu membuat dada Arslan makin sesak. Tangan besarnya mengusap rambut Kuina, menenangkan dirinya sendiri. 73. Kalau benar ada yang sengaja mengembalikannya, berarti selama ini, baby kita ada di tangan orang itu. Nyonya Selma menutup dadanya dengan kedua tangan. Ya Allah. Kalau memang begitu, apa maksud orang itu? Mau kasih pelajaran? Mau ancam kita? Mata Arslan meredup, suaranya nyaris patah. Atau lebih buruk lagi, orang itu masih ada di sekitar sini.
Mereka semua spontan menoleh ke arah gelap di ujung taman. Cahaya lampu halaman bergetar terkena angin, bayangan panjang berkelebat sekejap, seolah ada seseorang yang baru saja menjauh. Odelia menggenggam lengan Arslan erat-erat. "Mas, kita nggak sendirian di sini." "Oh." Arslan mendongak, matanya tajam meski basah oleh air mata. "Siapapun kamu, aku bakal temukan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga besar itu merasa rumah megah mereka bukan lagi tempat yang aman, melainkan penuh rahasia yang siap terbuka kapan saja. Nayaka mendekap erat Kuina yang masih terlelap. Air matanya jatuh tanpa henti. "Papa, ini bukan kebetulan. Ada yang main-main sama kita," ucapnya lirih, memeluk anaknya makin kuat. Arslan menatap kosong keluar pintu, ke arah jalanan gelap. Dingin malam menusuk kulit, tapi yang membuatnya makin kaku adalah rasa curiga yang tumbuh di dadanya. "Siapapun yang melakukan ini sepertinya sedang memberikan pesan buat kita," katanya datar, matanya tajam penuh ancaman. Dan malam itu, meski baby Kuina kembali, rumah Mahardika tidak benar-benar lega. Karena di balik kembalinya bocah kecil itu, ada misteri yang jauh lebih besar sedang menanti. Begitu masuk ruang tengah, semua langsung heboh. Odelia mengambil selimut kecil, Nyonya Selma meraih lampu senter, bahkan Pak Erdem memanggil dokter keluarga lewat telepon. 2. "Cepat periksa tubuhnya, jangan-jangan ada luka atau bekas aneh," desis Arslan, wajahnya pucat, nada suaranya tajam tapi syarat cemas. Nayaka membuka perlahan pakaian Kuina, air matanya belum kering. Semua mata menatap penuh khawatir. Namun tubuh mungil itu tampak bersih, tidak ada luka, tidak ada memar. Bahkan aroma tubuhnya seperti baru saja dimandikan. "Masya Allah, dia bahkan masih wangi bedak bayi," bisik Odelia dengan merinding. Pak Erdem menoleh pada Arslan. "Kita harus cek CCTV malam ini juga. Jangan tunggu besok." Arslan mengangguk cepat, lalu memberi instruksi ke staf rumah. Dalam hitungan menit, layar monitor besar menyala. Semua menahan napas, menunggu rekaman memperlihatkan siapa yang meletakkan stroller di teras. Namun yang mereka lihat hanya kosong. Jam terus bergulir, halaman depan tetap sepi. Tidak ada orang, tidak ada kendaraan. Stroller itu seolah muncul begitu 74 saja di depan pintu, tanpa pernah terekam kamera. "Ini nggak mungkin," Arslan menggeram, tangannya mengepal. Kamera ini 24 jam aktif. Bagaimana bisa stroller muncul tanpa jejak sedikit pun? Nayaka memeluk erat putrinya, berusaha menenangkan diri. Jantungnya masih berdegup keras ketika tiba-tiba Kuina bergerak kecil dalam dekapan. Balita itu membuka matanya sebentar, lalu menggumam pelan, suaranya cadel khas anak 1 tahun 8 bulan. "Uncel, tatak tantik." Gumamnya baby Kuina yang matanya terpejam. Semua terdiam. Suasana hening mendadak menegang. Odelia menutup mulutnya, tubuhnya bergetar.
Dia bilang apa barusan? Arslan menunduk cepat, menatap putrinya lekat-lekat. Kuina, ulangi, nak, siapa yang sama kamu? Tapi bocah kecil tuh sudah kembali terlelap, napasnya tenang, seolah tak pernah mengucapkan apa-apa. Dan malam itu, kata-kata sederhana dari mulut seorang balita menambah satu misteri baru, yaitu siapakah Uncel dan kakak yang dimaksud Kuina. 11 bulan kemudian, jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 3 dini hari. Rumah megah keluarga Mahardika begitu hening, hanya terdengar derit jam dan suara lembut AC yang mendesis. Arslan baru saja tiba dari kantor, wajahnya lelah, dasinya masih terpasang longgar di leher. Tapi langkahnya terhenti begitu pintu kamar bayi terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya temaram dari dalam. La masuk perlahan. Di dalam, kedua bayi kembarnya, Naya dan Nairo, sudah bangun dan tertawa-tawa sambil berpegangan pada jeruji box. Tangaran mungil mereka berusaha meraih sesuatu di luar jangkauan. Sementara itu, baby Kuina yang kini sudah berusia hampir 3 tahun, berdiri di samping ranjang box itu. Dengan rambut berantakan dan mata berbinar, ia tampak sibuk menjaga kedua adik-adiknya. Sesekali tangannya menepuk pelan kepala Nairo, lalu menunjuk ke arah pintu dengan teriakan cadel penuh semangat. Papa! Papa! Serunya begitu melihat sosok Arslan berdiri di ambang pintu. Arslan terpaku sejenak, matanya hangat menatap ketiga buah hatinya. Rasa lelah hilang begitu saja. La segera melangkah mendekat, meraih Kuina yang berlari kecil menyambutnya, lalu menunduk untuk mencium Naya dan Nairo. Ya Allah! Kalian bertiga udah bangun Yan segini, Nakal ya. Bisiknya, meski senyumnya tak bisa disembunyikan. Nayaka masih terlelap di sisi ranjang, tubuhnya miring dengan wajah lelah. Jelas sekali ia tertidur karena kelelahan merawat bayi kembar seharian. Arslan meraih selimut, menutupi tubuh istrinya dengan lembut. Tangannya berhenti sejenak di kepala Nayaka. 75. Mengusap perlahan dengan tatapan penuh syukur. Lalu ia kembali menatap Kuina yang kini sibuk menunjukkan mainan boneka kecil pada adik-adiknya. Papa, Kuina jagain dedek, ucapnya bangga dengan bahasa kadelnya. Arslan terdiam. Ada kilatan perasaan aneh dalam dadanya. "11 bulan lalu, bocah ini pulang ke rumah dengan cara misterius, membawa teka-teki yang belum terpecahkan hingga sekarang. Dan malam ini, ia melihat sendiri yaitu Kuina benar-benar menjaga adik-adiknya seperti seorang kakak yang dewasa sebelum waktunya." Senyum tipis muncul di wajah Arslan. Tapi jauh di lubuk hatinya, masih ada satu tanda tanya yang terus menghantuinya tentang siapa sosok Uncel dan kakak yang pernah disebut Kuina malam itu. La memeluk ketiga anaknya erat-erat. Dalam hatinya ia berjanji, sekeras apapun, ia akan melindungi mereka. Namun di luar sana, di balik pagar tinggi rumah megah itu, seseorang berdiri dalam kegelapan. Sepasang mata menatap tajam dari balik bayangan, seolah mengevakuasi momen keluarga kecil itu. 76. Beberapa hari kemudian, suasana rumah Mahardika terlihat normal dari luar, padahal di dalamnya Arslan tidak pernah benar-benar bisa tenang.
Setiap malam ia duduk lama di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan wajah dingin. Banyak orang mungkin mengira ia diam saja, pasrah setelah baby Kuina kembali. Kenyataannya tidak begitu. La justru bergerak diam-diam, mencari orang yang berani mempermainkan keluarganya. Arslan menghubungi salah satu hacker terbaik asal Jepang. Pria itu bernama Hito Kenjiro, seorang spesialis yang terkenal licin sekaligus berbahaya. Mereka berkomunikasi hanya lewat layar, suara Arslan tetap datar, tajam, tanpa basa-basi. Waktu kamu cuma 3 hari. Au ingin nama, wajah dan alasan, ujar Arslan dengan nada tegas. Hito hanya mengangguk ringan. Kalau ada jejak, aku pasti temukan. Tapi kalau orang ini licik, bisa jadi butuh lebih lama, sahutnya. Arslan menatap lurus, rahangnya mengeras. Aku nggak peduli caranya, aku mau hasil. 3 hari penuh dilewati dengan detak jam yang terasa lebih lambat dari biasanya. Nayaka sempat beberapa kali masuk ke ruang kerja, mencoba mencairkan suasana dengan tingkah kocaknya. Mas, kalau terus bengong di depan layar, nanti keriput loh. Mau aku bikinin kopi atau susu? Ujarnya dengan senyum nakal. Arslan hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus ke layar. Nggak usah. Tidur aja, Nay. Nayaka mendengus manja, duduk di sandaran kursi suaminya. LH, kalau bukan aku, siapa lagi yang bikin Mas rileks? Jangan serius banget, nanti malah sakit. Arslan menghela napas berat, tangannya refleks meraih jemari istrinya, menggenggam kuat. Aku nggak bisa rileks sebelum tahu siapa dalang semua ini. Nayaka menatap wajah tegang suaminya, lalu mendekat, tangannya melingkari bahu Arslan. Senyumnya muncul, genit tapi manis. Mas Arslan Han Mahardika, CEO ganteng. Dokter bedah paling eren tahu nggak kalau wajah serius mas itu bikin jantung aku kayak abis sprint 1000 meter. Ujarnya dengan nada bercanda. Arslan menghela napas, mencoba menahan diri untuk tidak terpancing, meski sudut bibirnya nyaris tertarik. Nay, katanya pendek. Nayaka makin mendekat, kini menyandarkan dagunya di bahu lebar sang suami. Aku ini istri resmi loh, Mas. Tugas aku bukan cuma ngurus anak, tapi juga bikin suamiku nggak stres. Jadi biarin aku yang bikin Mas lupa sebentar sama layar dingin itu, ujarnya sambil mengedip nakal. Arslan menutup mata sejenak, mencoba tetap tenang, tapi genggamannya pada tangan istrinya makin erat. 77. Kamu ini ya, selalu tahu cara bikin aku kalah. Nayaka terkikik, lalu membisikkan gombalan khasnya, kalau Mas kayak gunung es, aku rela jadi matahari. Biar pelan-pelan aku cairin dinginnya Mas. Dan kalau Mas robot, aku rela jadi tombol powernya. Arslan akhirnya tak bisa menahan senyum tipis yang jarang sekali muncul. Pandangannya melembut, berbeda jauh dari dingin beberapa menit lalu. Kamu tuh nggak pernah bisa serius ya katanya, tapi suaranya hangat. Nayaka menatap matanya lekat, bibirnya tersenyum penuh arti. Kalau sama orang lain aku bisa jaim, tapi kalau sama Mas, aku cuma mau jadi diriku sendiri.
Nakal, random, barbar, tapi cuma buat suamiku yang ganteng ini. Detik itu, Arslan seakan lupa semua kode dan layar penuh data. Yang ada hanya Nayaka di pelukannya. La menarik istrinya ke pangkuannya, menatap wajah cantik itu dalam-dalam, lalu mengecup keningnya. Aku kalah, Nay, bisikernya pelan. Nayaka terkekeh kecil, nah GTU dong. Baru suami idaman. Lampu meja kerja yang temaram menjadi saksi bagaimana malam itu, untuk pertama kalinya sejak misteri Kuina, ruang kerja Arslan tidak hanya penuh ketegangan, tapi juga kehangatan. Sentuhan lembut, tawa kecil dan bisikan penuh cinta mengisi ruangan itu. Dan malam itu, Arslan yang biasanya tegas dan dingin, akhirnya luluh dan terbuai oleh rayuan sederhana istrinya. Tatapan Arslan akhirnya luluh, dingin yang tadi membeku perlahan cair oleh senyum dan rayuan istrinya. Nayaka meraih wajahnya dengan kedua tangan, menatap dalam, lalu berbisik lirih, kalau Mas sibuk sama dendam, nanti lupa kalau aku di sini buat Mas. Arslan terdiam, lalu menunduk, menempelkan dahinya pada kening Nayaka. Helaan napas mereka bertemu, hangat bercampur, seakan waktu berhenti. Nayaka tersenyum, matanya berkilat nakal, Mas malam ini jangan jadi dokter bedah dingin, jadi suami manis aku aja. Arslan tak menjawab, hanya meraih pinggang istrinya erat-erat, mengangkat tubuh mungil itu ke pangkuannya. Jemari mereka saling bertaut, tatapan mereka saling mengunci, hingga bibirnya bertemu dalam kecupan yang dalam dan penuh kerinduan. Lampu meja kerja bergoyang pelan, kertas-kertas berhamburan tertiup angin dari jendela yang setengah terbuka. Jam di dinding terus berdetak, seolah menjadi saksi bagaimana malam itu beban Unia dikesampingkan. Pelukan kian erat, desahan napas melebur, dan dalam dekapan itu, mereka saling menenangkan sekaligus membakar satu sama lain dengan cinta. Ah Mas Arslan Han Mahardika au ah. Racaunya Nayaka di bawah kunkungan Arslan. Peluh keringat membanjiri tubuh keduanya seolah dinginnya AC tak berlaku untuk mereka. 78. Ruang kerja yang biasanya dingin dan penuh tekanan kini berubah menjadi saksi bisu keintiman dua hati yang saling membutuhkan. Setelah pelukan panjang itu, Arslan menatap wajah istrinya yang merona. Tangannya terulur, menyusuri pipi lalu berhenti di pinggang Nayaka. Pandangannya dalam, suaranya rendah tapi tegas. Kamu tahu nggak, Nay? Ujarnya pelan. Apa lagi, Mas? Mau gombal lagi? Sahut Nayaka sambil terkekeh kecil, mencoba menutupi degup jantungnya. Arslan menggeleng tipis, senyumnya samar tapi matanya serius. Aku heran sama kamu. Udah ngelahirin 2 anak, tapi bentuk tubuhmu masih kayak gadis. Sama sekali nggak berubah. Nayaka langsung mendorong dada suaminya pelan sambil cemberut manja. LH, Mas ada-ada saja. Itu bukan pujian tapi rayuan, kan? Ujarnya pura-pura kesal. Arslan menariknya lebih dekat, bibirnya hampir menyentuh telinga istrinya. Rayuan atau pujian, yang jelas aku kagum. Kamu sempurna di mataku, bisiknya datar, tapi nadanya syarat rasa sayang.
Nayaka merona, pipinya panas. Mas, jangan bikin aku meleleh gini dong, nanti aku jadi baper padahal aku udah nikah sama kamu, ucapnya setengah bercanda. Arslan menatapnya dalam-dalam, lalu mengecup singkat bibirnya. Aku memang mau kamu selalu baper. Biar kamu tahu aku nggak pernah berhenti jatuh cinta sama kamu. Nayaka menutup wajahnya dengan kedua tangan, malu-malu tapi senyum lebarnya tidak bisa disembunyikan. Dan malam itu, tanpa kata-kata, Arslan dan Nayaka meneguhkan janji mereka bahwa cinta mereka lebih kuat dari rasa takut manapun. Keesokan harinya, tepat pukul 2 dini hari, panggilan masuk dari Hito membuat Arslan tersentak. La segera menjawab, wajahnya dingin namun matanya penuh intensitas. Aku temukan sesuatu, ujar Hito singkat. Siapa? Tanya Arslan cepat, nada suaranya dalam. Nama yang keluar dari bibir Hito membuat Arslan terdiam lama. Tuan Smith, ucap Hito tegas. Dia ayahnya Javas Smith. Arslan membeku. Ingatannya melayang pada sosok Javas, pria yang dulu terang-terangan mengejar Nayaka, tapi selalu ditolak. Javas akhirnya mati dengan cara tragis, bunuh diri karena overdosis obat penenang. Hito menambahkan, dia menyalahkan istrimu. Katanya, cinta anaknya ditolak, itulah penyebab dia hancur. Tuan Smith datang untuk membalas dendam. Itu sebabnya dia mengambil putrimu dan mengembalikannya, hanya untuk menunjukkan kalau keluarga kalian sedang diawasi. Arslan menutup mata sejenak, nafasnya teratur tapi syarat amarah yang ia tahan. Suaranya keluar pelan, dingin. Jadi, 79. Ini tentang dendam seorang ayah kepada istriku. Hito mengangguk. Dan dia belum selesai, ini hanya baru permulaan. Nayaka yang kebetulan berdiri di ambang pintu, mendengar percakapan itu, wajahnya langsung pucat. La mendekat pelan, suara bergetar. Mas, semua ini gara-gara aku. Tanyanya lirih. Arslan berdiri, langkahnya menghampiri Nayaka. Tangannya terulur, mengusap kepala istrinya dengan lembut meski tatapannya masih dingin. Bukan salah kamu. Orang itu yang gila. Katanya datar, namun ada nada protektif. Nayaka menggigit bibir, matanya berkaca. Kalau dia bisa nyulik Kuina sekali, berarti dia bisa datang lagi. Aku takut, Mas. Arslan menunduk, menatap mata istrinya dalam-dalam. Dengar aku. Selama aku ada, nggak akan ada yang bisa sentuh kamu dan anak-anak. Nayaka menatapnya lama, lalu memeluk pinggang suaminya erat-erat. Aku percaya. Tapi janji jangan biarkan aku kehilangan anak-anak lagi. Arslan mengangguk, suaranya tegas. Aku janji. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar janji itu akan diuji. Karena Tuan Smith bukan sekadar musuh biasa, melainkan bayangan masa lalu yang kembali dengan dendam yang tak main-main. Dan malam itu, Arslan tahu perang baru saja dimulai. 80. Setelah rapat panjang bersama relasi bisnis M Corp, Arslan tidak langsung pulang. Malam itu ia memilih tetap di kantor pusat.
Sebuah ruangan khusus di lantai paling atas sudah dipersiapkan untuk pertemuan yang hanya dihadiri keluarga dan orang-orang terdekat. Audra Elzar, sepupunya yang dikenal dingin sekaligus disegani sebagai seorang komandan polisi, datang dengan seragam sipil, rambut dikuncir rapi. Uwais, polisi muda yang juga masih keluarga, berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kewaspadaan. Tak lama kemudian, pintu besar terbuka. Tuan Erdem Mahardika, ayah Arslan, melangkah masuk dengan wibawa seorang raja bisnis yang sudah kenyang pengalaman. Kehadirannya membuat suasana ruangan otomatis lebih berat. Arslan berdiri menyambut, lalu memberi isyarat agar semua duduk. Terima kasih sudah datang malam ini. Kita perlu bicara serius, ucapnya dengan nada tegas. Audra menyilangkan tangan di dada. Aku sudah dengar dari Nayaka soal Tuan Smith. Kalau benar dia pelakunya, ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini dendam pribadi. Tuan Erdem mengetukkan jarinya ke meja kayu besar itu. Anak-anak, kalian harus tahu. Lelaki itu Tuan Smith, aku pernah bertemu dengannya bertahun lalu dalam sebuah forum bisnis di Sydney. Dia licik, obsesif dan punya jaringan luas. Jangan remehkan dia. Uwais menambahkan, suaranya penuh semangat, kalau dia berani menantang keluarga Mahardika, artinya dia siap main kotor. Tapi kami di kepolisian nggak bisa bergerak terbuka tanpa bukti. Jadi kita harus punya strategi ganda. Arslan menatap dua adik sepupunya yang sudah berdiri di pojok ruangan sejak awal, Kenzi dan Ardian. Wajah mereka sama seriusnya, menunggu instruksi. Kenzi, Ardian. Suara Arslan berat, matanya tajam, aku tugaskan kalian mencari keberadaan Tuan Smith. Gunakan semua akses, semua jalur yang kita punya. Kalau perlu, jangan hanya main di Indonesia. Telusuri jejaknya sampai ke Australia. Kenzi mengangguk cepat. Siap, Bang. Gue punya orang di Singapura yang bisa bantu lacak pergerakan keuangan dia. Ardian menambahkan, aku akan pakai jaringan internasional yang biasa dipakai ayahku. Kalau dia masih di Asia, pasti ketahuan. Tuan Erdem menatap putranya lekat-lekat, nada suaranya penuh wibawa. Arslan, dengar baik-baik. Lelaki seperti Tuan Smith tidak akan menyerang sekali saja. Dia akan terus menghantui. Jadi kau harus siap bukan hanya secara bisnis, tapi juga keluarga. Jangan biarkan emosimu menguasai strategi. Arslan menarik napas panjang, lalu menegakkan tubuhnya. Aku tahu, Pak. Tapi satu hal yang pasti aku nggak akan biarkan dia menyentuh Nayaka atau anak-anakku lagi. Kali ini, kita yang akan mendahului. 81. Audra menatap sepupunya dengan tatapan tajam, lalu mengangguk tipis. Kalau begitu, anggap ini operasi keluarga. Aku dari jalur kepolisian, kalian dari jalur bisnis dan jaringan bawah tanah. Kita satukan langkah. Tuan Smith harus ditemukan sebelum dia menyerang lagi. Suasana ruangan hening sesaat. Hanya terdengar detik jam dinding yang menandai betapa berbahayanya situasi ini.
Arslan mengepalkan tangan di atas meja, suaranya rendah tapi penuh tekad. Perang ini sudah dimulai dan keluarga Mahardika tidak pernah kalah. Ucapnya Arslan. Papa, gimana kalau kita rebut semua proyek yang dikerjakan perusahaannya dan membuat perusahaannya hancur dan bangkrut? Kalau menurut aku, itu cara paling ampuh agar Tuan Smith nggak punya kemampuan dan kuasa lagi untuk balas dendam, ujar Arslan, nada suaranya dingin penuh perhitungan. Ruangan mendadak hening. Tatapan semua orang terarah pada wajah Arslan yang begitu tegas dan penuh amarah terpendam. Tuan Erdem mengetuk pelan meja kayu jati di depannya. Itu langkah besar, Lan. Efeknya nggak cuma ke dia, tapi juga ke ratusan karyawan yang kerja di bawahnya. Papa tahu kamu marah, tapi kita harus hati-hati, kasihan nasib mereka yang sama sekali tak bersalah.